وبارك على سيدنا سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين عمل الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافي الهني وهب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب بل الآبرين ظهر داخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم الإمام الشيخ أحمد جرديد والشارع الشيخ حسن بن محمد مشاد إلى أن قال في البهجة الثانية شرح الخليج البهية في علم التوحيد إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا بهما بعلومهما في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. إلى أن قال ولو لم يكن متصفا بها لازم حدوث وهو محال فاستقيم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفه ila akhir. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang telah melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Apapun yang selama ini yang kita nikmati miliki lahir batin apapun ia tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surganya. Di pertemuan sebagaimana kita berupaya untuk memahami bagian daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan titip bagi setiap nabi rasul disampaikan oleh umat, dan itu ilmu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan bagi setiap kita hambanya secara syariatnya, terutama kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada umat sebelum kita dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita. Mudah-mudahan di tempat yang agung yang mulia ini sebagaimana kita menyebut mengingat Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang diingat disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Sekali lagi bahkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya wa yubahi bihimul malaikat. Saat ini Allah Subhanahu wa taala sedang banggakan kita di hadapan para malaikat. Di tempat yang agung yang mulia ini saat setiap kita bersimpuh di hadapannya sebagai tetamunya, meyakini sebagai hamba yang beriman ia semata Tuhan bagi kita yang kita sembah. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sebagai panutan bagi setiap kita yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghambakan dirinya semata hanya untuk bagi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala lahir batinnya, sehingga ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik hambanya, yang menjadi contoh bagi setiap kita yang ingin menjadi semata hamba Allah Subhanahu wa taala dengan mencontohnya, mengikuti dan meneladani jejak langkahnya. Bagi keluarganya, bagi sahabatnya, pengikut dan para pencinta, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita dalam mengikuti jejak langkahnya agar kita menjadi hamba yang sukses bahagia dunia akhirat dan mudah-mudahan kelak dikumpulkan kita dalam surga bersamanya. Allahumma amin. Mungkin sedikit yang kita telah pelajari sebelum ini, mungkin bulan lalu, yang disebutkan oleh pengarang kitab Syekh Ahmad Jurdid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat salbiyah. Ada 6 sifat salbiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat salbiyah tersebut kita mampu memahami bahwa hal-hal yang menunjukkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat qidam, baqa, khalafatul hawadis, qiyamuhu wahdaniyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bagian daripada yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, harus kita meyakini dari apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan dari keyakinan kita yang membuat keyakinan kita bermasalah, bahkan
masalahnya bisa membuat kita kufur secara syariat kalau kita meyakini akan apa yang berkaitan dengan Tuhan kita Allah, yang menunjukkan keyakinan tersebut mengarahkan kita meyakini adanya kurang bagi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu juga beliau menyebutkan bahwasanya siapa yang menyatakan, yang meyakini bahwasanya segala sesuatu itu terjadi secara tabiatnya, tabiat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan karenanya manusia makhluknya, itu tabiat tersebutlah yang membuat segala sesuatu terjadi di alam semesta ini. Begitu juga karena illat, artinya semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki illat untuk ia melakukan apa yang diinginkan olehnya, tanpa semua dikehendaki ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyatakan tersebut, meyakini tersebut, maka secara syariat kata ulamanya hukumnya kafir murtad. Dan barang siapa menyatakan bahwasanya segala sesuatu itu memiliki kekuatan yang memang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ia mampu melakukan dan memberikan bekas atas sesuatu yang ada, maka itu pendapatnya orang-orang ahli bid'ah yang harus kita jauhi. Seperti air ini ada yang mengatakan memiliki kekuatan untuk menghilangkan dahaga. Itu pendapatnya orang ahli bid'ah. Kita meyakini air ini tidak memiliki kekuatan apapun, yang menghilangkan dahaga kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pisau ketika bisa menyembelih, walaupun dia pisau setajam apapun, tidak sendiri dengan sendirinya pisau itu bisa menyembelih. Yang membuat pisau itu mampu menyembelih hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan yang dimiliki oleh pisau itu. Itu yang kita bahas sudah lalu ya. Kita lanjutkan, laulam yakun muttasifan biha lazim huduthu wa mahalun fastaqim. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat-sifat salbiyah itu, yaitu sifat gidam, sifat baga, sifat qiyamu bi nafsih, sifat mukhalafah lil hawadits, sifat wahdaniyah, itu ada lima sifat, yaitu sifat salbiyah, maka Allah Subhanahu wa taala lazim pasti hudutsuhu barunya. Artinya Allah itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat salbiyah. Seperti gidam. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak gadim, berarti Allah hadis. Dan hadis itu baru. Gadim itu sesuatu yang ada, yang memang dari awal ia ada. Memang dari awal ia ada, dan keberadaannya tanpa proses. Sudah kita pelajari masalah-masalah namanya sifat gadim. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan gadim, itu berarti Allah baru. Artinya tadi yang tidak ada menjadi ada, berarti ada yang mengadakannya. Itu mustahil. Begitu juga baga. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat baga, berarti Allah bukan gadim. Karena yang baga itu adalah hanya bagi zat yang gadim. Kalau zat itu gadim, pasti ia baga dengan sendirinya. Dan yang gadim yang ada di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala, selain Allah hadis. Berarti Allah baga. Arti keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada akhirnya. Wa amal qiyam bi nafs, adapun berdirinya Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya tanpa membutuhkan selainnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berdiri kepada dengan selainnya, maka Allah Subhanahu wa taala bagikan arad yang berdiri pada selainnya, yang membutuhkan selainnya. Dan membutuhkan selainnya bagi Allah Subhanahu wa taala mustahil, karena yang membutuhkan selainnya itu menunjukkan bahwasanya ia lemah, maka ia mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa amal mukhalaf bil hawadits, adapun berbeda dengan hal-hal yang baru, fali annahu, karena sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala matala syai'an minha, andaikan Allah serupa dengan salah satu yang baru, apapun yang baru itu, kalau Allah serupa dengannya walaupun sedikit, lakana haditsan mithlaha, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala hadis sepertinya, baru juga. Karena serupa dengan yang baru berarti ya baru. Karena serupa. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan selainnya. Banyak atau sedikit. Keserupaan hanya dari segi namanya, tapi tidak dari segi hakikat, tidak dari segi hakikatnya. Allah alim, kita juga alim. Allah Maha mengetahui, ya manusia juga Maha mengetahui. Dari segi namanya
keserupaan itu memang serupa, tapi kalau kita pahami teliti lebih jauh maka tidak bisa dinyatakan keserupaan ia Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dimiliki oleh selainnya. Karena bagikan setetes dari lautan, maka setetes itu tidak bisa dinyatakan serupa. Dan hakikat ilmu yang mereka miliki ya anugerah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang sudah Allah Subhanahu wa taala izinkan, Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka sekadar apa yang ditetapkan bagi Allah untuk setiap mereka. Wa amal wahdaniyah, adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa, wahid. Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ada serupanya, baik dari segi zatnya atau dari segi sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, la lazimal ajaz, dan pasti Allah itu ajaz, lemah, dan setiap yang lemah itu baru. Sebagaimana setiap yang baru itu lemah, maka kita nyatakan yang baru itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala wajib wahdaniyah, esa dari zatnya, esa dari sifatnya dan lain sebagainya. Tidak terdiri dari bagian-bagian, namanya zatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sifat Allah Subhanahu wa taala satu. Tidak terdiri dari dua sifat atau lebih, hanya satu. Nah, sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qudrat satu qudrat, bukan qudrat iradat ada satu qudrat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat tersebut, yaitu sifat salbiyah yang ada lima sifat, bukan 6 sifat, maka Allah Subhanahu wa taala lazim hudusuhu, pasti hadisnya barunya Allah Subhanahu wa taala, karena ada keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang baru, yaitu sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nyatakan yang baru berarti selain Allah. Selain Allah apapun itu namanya baru. Arti baru itu yang tadi yang tidak ada setelah itu menjadi ada. Yang mengadakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barunya Allah Subhanahu wa ta'ala arti Allah tadinya tiada menjadi ada setelahnya, itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaqim, maka istiqamalah Anda, kata beliau, dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyekutukan Allah dengan selainnya, dan tanpa meyakini ada kekurangan yang dimiliki oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, seperti yang meyakini Allah Subhanahu wa taala membutuhkan selainnya. Nah, karena kalau kita mampu istiqamah dalam keyakinan kita, dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita lebih dari kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang nampak dari mereka kemuliaan atau karamah. Untuk menunjukkan seseorang hamba itu memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, biasanya nampak dari mereka suatu karamah, artinya sesuatu hal yang luar biasa yang nampak bagi mereka, yang menunjukkan mereka adalah betul-betul hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul memiliki keyakinan yang mantap, yang betul-betul menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nampak dari mereka hal yang luar biasa, itu namanya karamah. Dan karamah itu nampak dari mereka sebagai tanda dan bukti mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mampu menjalankan perintah Allah sebagaimana yang Allah inginkan kepada kita, qulillah tumadarhum fi khawdin ya'bun, qulillah, katakan Allah. Ada yang kalimat mengatakan mustaqim, kemudian istiqamalah engkau dalam meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata Tuhan yang layak disembah dan untuk dipatuhi. Di annahu yubdi ila tasalsuli, sesungguhnya ia, andaikan namanya kita tidak meyakini sifat tersebut dimiliki oleh Allah, sifat-sifat namanya salbiyah itu, yubdi ila tasalsul, akan membuat namanya tasalsul. Tasalsul itu berantai. Artinya tidak ada ujungnya. Wad-dawar, begitu juga daur, berputar. Wahwal mustahilul menjali, dan ia merupakan tasalsul dan daur itu mustahil yang nyata.
Artinya kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan selainnya, bukan qadim, yaitu hadis baru, berarti yang baru itu membutuhkan selainnya. Dan selainnya tadi kalau kita mengatakan membutuhkan selainnya berarti juga ia baru, dan selain lagi membutuhkan selainnya berarti berantai, tidak ada ujungnya. Begitu juga namanya dor, putar situ di situ tidak ada namanya, ada zat yang harus kita yakini yang ia menciptakan segalanya dan ia tidak diciptakan, dan ia qadim, ada memang tanpa membutuhkan selainnya, dan selainnya adalah merupakan hal yang baru, ciptaan itu baru. Tapi kalau kita mengatakan Allah itu hadis berarti membutuhkan selainnya. Dan kalau kita mengatakan ia membutuhkan lagi berarti selainnya membutuhkan lagi, tidak habis. Kita harus ada satu poin titik, yaitu Allah Subhanahu wa taala zat yang qadim, yang memiliki semua sifat yang sempurna, dan selainnya hadis. Artinya Allah tidak diciptakan dan selainnya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan selainnya dan selainnya membutuhkannya. Karena qadim itu tidak membutuhkan segala selainnya. Karena qadim tidak membutuhkan selainnya. Kalau dia membutuhkan selainnya berarti dia bukan qadim. Arti qadim itu zat yang ada. Sekali lagi, arti qadim itu zat yang ada, yang memiliki kesempurnaan yang luar biasa tanpa batas. Dan ia ada dan keberadaannya tanpa ada namanya mulanya. Ada proses dalam keberadaannya. Ia ada. Dan kala itu ia ada dengan sendirinya, tanpa membutuhkan selainnya. Setelah itu karena kehendaknya ia ciptakan selainnya. Karena kehendaknya, keinginannya ia ciptakan selainnya. Dan dalam menciptakan ia tidak dipaksa untuk menciptakan. Tidak dipaksa untuk menciptakan. Dia menciptakan. Selainnya, dan selainnya ciptaannya. Dalam menciptakan yang tadinya sebelum ia menciptakan selainnya, dia tidak membutuhkan itu. Ia tidak membutuhkannya. Karena ia qadim dan memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan salbiyah, sehingga ia tidak membutuhkan tempat, ia tidak membutuhkan waktu, ia tidak membutuhkan masa, ia tidak membutuhkan pendamping, ia tidak membutuhkan syarik, sekutu, dan tidak membutuhkan segalanya. Kemudian ia menciptakannya dan semua ciptaannya. Dan semua ciptaan itu namanya hadis baru. Baru itu lemah, membutuhkan selainnya. Kalau Allah zat yang qadim, artinya tidak membutuhkan selainnya. Berdiri dengan sendirinya. Dan ia menciptakan bukan karena ia membutuhkannya. Dan semua ciptaannya membutuhkannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekali lagi, kalau kita mengatakan hadis, itu dia lemah, membutuhkan selainnya, berarti yang membutuhkan selainnya akan juga membutuhkan selainnya. Jadi rantai itu tidak akan habis, atau juga dia berputar di situ tidak habis, tidak. Itu mustahil. Jelas mustahilnya. Jadi harus ada zat yang qadim, ya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak membutuhkan selainnya, yang memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan atasnya, yang menciptakan selainnya dan ia tidak diciptakan. Fahwal jalil, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung, yang tunduk segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau mengatakan, Syekh Hasan Nasyad mengatakan, "Wadzak taral arifin bin haibatihi wa jalali 'azamati khashiin." Engkau akan orang yang mengenalnya dari haibah, dari wibawa yang nampak dari keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, khashiin, khusyuk, tunduk. Karena kehaibahnya. Wal jamil, ialah zat yang jamil, maha indah. Melakukan namanya sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Dari ilmu, dari hayat, dari qudrat, dari iradat, dan lain sebagainya. Yang berbuat menetapkan segala sesuatu yang diiringi dengan keindahannya. Karena segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki semua hikmah tanpa terkecuali. Hikmah itu
ada di dalam segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang dalamnya ada keindahan, kebaikan yang Allah siapkan bagi yang memahaminya. Baik pun itu berupa nikmat atau berupa bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada jamal, keindahan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kita cari dalam setiap namanya apa yang telah kita lakukan, kita perbuat dari kebaikan ataupun sebaliknya, yang merupakan semua ujian dari Allah. Ketaatan yang kita lakukan ujian dari Allah, kemaksiatan yang kita lakukan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan ujian dari Allah. Bala cobaan yang diberikan oleh Allah juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Allah Sulaiman ketika ia sudah melihat namanya singgasana Ratu Balqis berada di hadapannya, singkat ceritanya berada di hadapannya, maka ia menyatakan, hadza min fadli rabbi, ini merupakan bagian daripada karunia Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani, untuk mengujiku, cobaan bagiku, aashkuru am akfur, apakah aku menjadi seseorang hamba yang pandai bersyukur atau sebaliknya kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syukur kita terhadap yang dianugerah Allah, kita meyakini semata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun aku tidak pantas untuk mendapatkannya, tapi ia merupakan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari semua yang kita miliki adalah anugerahnya. Itu termasuk bagian daripada syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, namanya dalam nikmat yang diberikan oleh Allah ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mampu bersyukur atau tidak. Dalam begitu juga dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga ada ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya bala, musibah, penyakit, ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu bersabar dan namanya berupaya untuk menggali hikmah agar memberikan hal tersebut kebaikan bagi kita atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti musibah juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai nikmat juga ujian, merupakan bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita malah sombong, malah angkuh. Begitu juga jangan sampai kita dengan ujian yang diberikan oleh Allah, bala, musibah, penyakit, kita menjadi putus asa. Tidak boleh kita menjadi seseorang yang sombong, aku, dan berputus asa. Wal wali, Allah lah wali, dan yang memberikan yang namanya menciptakan, ia dengan sendirinya memberikan dan melakukan segala sesuatu dengan sendirinya tanpa dibantu oleh selainnya, yang memberikan, mencurahkan anugerah kepada setiap hambanya dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala secara khusus, sebagaimana sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berbuat menjaga mereka, menuntun mereka dan lain sebagainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Agung Muhammad, beliau mengatakan, fabi yasma wa bi yubsir wa bi yabtish, dan lain sebagainya, maka denganku, seizinku mereka melihat, mereka mendengar, mereka menggerakkan tangannya, kakinya, dan lain sebagainya. Dan Allah menegaskan kepada kita bahwa yatawallas salihin, ialah Allah Subhanahu wa taala zat yang tawalla, yang langsung menghandle, bahasa kita mungkin, menghandle orang-orang di antara hamba-hambanya yang saleh, menghandle apa yang berkaitan dengannya, apa yang berkenaan dengannya, menjaganya, memeliharanya, melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan olehnya, dunianya, akhiratnya, dan lain sebagainya. Wa tahir, ialah Allah zat yang maha suci dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Dan apapun sesuatu yang menunjukkan lemah, itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal Quddus, Allah Al-Quddus, yaitu At-Tanzihul Azim, ablagh fit tahara, itu sangat suci sekali Allah Subhanahu wa taala.
Saking sucinya Allah Subhanahu wa taala, tingginya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu mengenal, memahami Allah Subhanahu wa taala, hakikat mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka untuk mengenal Allah sesuai batas kadar yang diinginkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas semuanya. Kudusnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kudusnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diketahui, dipahami secara hakikatnya, secara utuh, mungkin bahasa kita, secara kafah oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ada batasnya anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya walaupun di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kudusnya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih dari yang kita bayangkan, lebih dari yang kita pahami dan lain sebagainya, itu berlaku dalam kehidupan kita di dunia, berlaku dalam kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Walaupun kita tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala, kita memandang Allah Subhanahu wa taala menjadi jauh lebih dekat setiap saat waktu kita, maka setiap saat waktu itu pun dalam kehidupan kita tidak akan mampu untuk memahami secara hakikat utuh, namanya kafah, keseluruhan dari kudusnya Allah, kesucian Allah, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetap kalimat Allahu Akbar. Tidak berubah. Karena kalau terbatas berarti dia ada kelemahan. Kalau terbatas berarti dia ada kelemahan, walaupun Masya Allah hebat luar biasa, karena dia terbatas masih ada kelemahannya. Sekali lagi, kelemahan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Ali, Tuhan yang maha tinggi. Kedudukannya. Munazzahun alil hulul wal jiha, wallahu a'lam. Ada suatu amaliyah yang alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam karunia tersebut, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Dari banyak keistimewaan, dan alhamdulillah keistimewaan tersebut hal-hal yang ringan, yang mudah, yang tidak berat untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, tapi di dalamnya ada suatu anugerah yang besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita khusus sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari banyak keistimewaan itu, sekali lagi semuanya, ya tidak semuanya berat, dan banyak diantaranya adalah hal-hal yang ringan yang kita semua mampu untuk melakukannya, melaksanakannya, mengerjakannya, mengamalkannya dengan kemudahan yang ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita karunia, anugerah yang besar dalam kita melaksanakannya, mengerjakannya. Di antara banyak yang ada yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, khususkan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita, di antaranya salat sunnah yang ada. Salat sunnah yang dididik oleh Nabi besar Muhammad, diajarkan kita oleh Nabi besar Muhammad untuk kita laksanakan. Di dalamnya ada namanya berbagai macam keistimewaan, kemuliaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah singgung kepada kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgung kepada kita kemuliaan tersebut agar kita tidak melalaikannya, agar kita mengambil kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki umur yang amat sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Di antara keistimewaannya adalah salat sunat setelah maghrib 6 rakaat. Setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kita baca zikir-zikir, wirid-wirid la ilaha illallah syarikalah 10 kali yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad. Kita baca Allahumma antas salam, itu juga langsung diajarkan kita oleh Nabi Muhammad. Begitu juga kita baca surat Al-Fatihah, begitu juga kita baca ayat kursi, itu juga disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad untuk kita baca habis salat. Begitu juga kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali.
tutup dengan Allah akbar kabir atau la ilaha illallah syarikalah sampai akhir itu juga wirid zikir yang diajarkan langsung oleh Nabi besar Muhammad sampai beliau mengatakan barang siapa baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 setelah salat 5 waktu itu, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Kalau bacanya 33 kali, ringan mudah. Dan setelah itu, setelah kita berdoa bersama dan berdoa bersama juga habis salat merupakan sunnah Nabi besar Muhammad. Yang sayang sebagian saudara kita yang kurang jeli dalam memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad menganggapnya bid'ah. Padahal sunnah. Tapi karena kurang jeli mereka dalam memahami hadis-hadis Nabi besar Muhammad yang disampaikan oleh para ulama sehingga yang sunnah dianggap bid'ah padahal ia sunnah. Rasulullah langsung mengajarkannya. Rasulullah yang langsung mengajarkannya. Rasulullah ketika didatangi oleh seseorang sahabat, ya Rasulullah, ayu doa asma, ya Rasulullah, kapan doa itu atau di waktu apa doa itu jauh lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu banyak doa-doa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan dengar doa itu bagi kita. So mengatakan fi jawfil lail, di tengah malam, terutama tengah malam yang terakhir sebelum subuh, itu doa jauh lebih dengar. Waktu itu doa jauh lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ba'da salawat, setelah melaksanakan salat 5 waktu, doa itu juga jauh lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa habis salat 5 waktu kata Rasulullah, doa itu juga jauh lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dari selainnya dari doa. Dan Rasulullah juga mendidik kita untuk doa bersama-sama. Rasulullah pernah mengatakan kepada kita dalam sabdanya dengan berbagai macam riwayat, di antaranya Rasulullah mengatakan majtama'a qaumun, tidak berkumpul suatu kelompok kaum 2, 3 atau lebih, fada'a ba'duhum, sebagian mereka berdoa, wa ammanal akhirun, dan yang lainnya mengaminkan. Sebagian habis salat tadi kita imam baca doa, amin, kita amin. Saya mengatakan tadi habis salat 5 waktu, doa itu jauh lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan dalam kalimat yang lainnya, tidak berkumpul suatu kaum, apalagi berkumpulnya melaksanakan salat yang agama, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat walaupun kita tidak sadar ketika kita baca surat Al-Fatihah. Kemudian doa sebagian itu satu doa, yang lain mengaminkan. Illa stajabahumullah, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan jawab mereka, artinya kabulkan bagi mereka doa mereka. Jadi doa habis salat yang dibaca oleh seseorang yang dipilih memang oleh kita, baik imam atau yang lainnya berdoa, yang lain mengaminkan, itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya ada janji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan kata Rasulullah doa mereka. Sebagaimana dahulu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Musa ketika berdoa diaminkan oleh Nabi Harun. Ketika Nabi Allah berdoa dan Allah kutip doa Nabi Allah Musa dalam kitab suci Al-Qur'an agar Allah celakakan, binasakan Fir'aun, dan Fir'aun tidak binasa kecuali setelah melihat adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika beliau doa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa Nabi Allah Harun amin wa maladina nabi Allah amin, sampai akhir doa amin. Nah, itu juga kita sunnah. Insyaallah doa yang kita aminkan itu insyaallah ada janji dari Nabi besar Muhammad, bukan karena kita, ada janji dari Nabi besar Muhammad, insyaallah dikabulkan doa tersebut. Nah, setelah itu kita salat seperti tadi. Atau mungkin sebagian kalau tidak ada pengajian mungkin namanya salaman. Dan salaman itu juga bukan bid'ah. Salaman memang didahulu dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi Muhammad ada, tapi sekali lagi sayangnya sebagian saudara kita karena kurang jeli dalam memahami riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap itu bid'ah. Dan lebih sayang lagi kalau sudah hal itu bid'ah dianggap sesat neraka. Itu yang lebih disayangkan lagi. Karena tidak semua bid'ah itu sesat neraka. Tidak semua. Apalagi bid'ah bid'ah yang baik, sesuatu yang baik. Dan begitu juga sesuatu yang mungkin kita anggap namanya sesuatu, ya mungkin dia dalam syariat tidak menyatakan baiknya atau tidak juga.
Tapi dia hal yang baru, dan tidak semuanya hal yang baru itu harus namanya sesat, dan tidak semua yang sesat itu harus neraka. Karena kita hidup di masa pasti berbeda dengan masa lalu. Dan setiap masa ada perkembangan hal-hal yang baru. Ya, kadang-kadang hal yang baru itu tergantung kita bagaimana kita namanya menggunakan, memanfaatkannya. Habis nggak waktunya? Nggak masuk waktu Isya? Ya, akhir. Ya, salat habisnya kita salat 6 rakaat. 6 rakaat. Rasulullah mengatakan, barang siapa salat setelah maghrib 6 rakaat sama dengan orang yang beribadah 12 tahun siang malam. Siangnya dia puasa, malamnya tidak tidur. Kalau seseorang lakukan itu 12 tahun namanya, itu pahala 12 tahun ibadat siang malam itu didapat oleh seseorang yang salat habis maghrib 6 rakaat. Rasulullah mengatakan, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat adalna ibadata sanati asyrata sanah. Barang siapa, atau agama kalau Rasulullah mengatakan, barang siapa salat setelah maghrib 6 rakaat maka sama dengan seorang yang beribadat selama 12 tahun siang malam. Siang berpuasa, malam bangun malam tidak tidur semalam suntuk. Kalau orang lakukan 12 tahun itu maka sama Rasulullah menyamai pahalanya salat 6 rakaat setelah maghrib. Allah mudahkan insyaallah untuk kita melakukan apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah jauhkan insyaallah hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم على النبي الأمي وآله وسلم الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.